Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Masih di bab yang sama, yaitu terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Kalau sebelumnya kita telah membahas permintaan dan penawaran, lalu ada kurva dan fungsi permintaan penawaran pasar. Selanjutnya, pertemuan kali ini kita membahas tentang keseimbangan pasar. Nah, keseimbangan pasar ini terjadi apabila jumlah barang yang diminta di pasar sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi, antara jumlah yang diminta sama konsumen dan jumlah yang ditawarkan oleh produsen itu sama banyaknya. Lalu yang kedua ada apabila jumlah permintaan lebih besar daripada jumlah penawaran, maka harga akan naik. Nah, kan jumlah permintaan lebih besar daripada jumlah penawaran, otomatis harga akan naik. Lalu yang ketiga ada apabila jumlah penawaran lebih besar daripada jumlah permintaan, maka harga akan turun. Itu terjadinya keseimbangan pasar. Nah, ini adalah fungsi keseimbangan pasar. Yang pertama itu ada kuantitasnya atau banyaknya, lalu yang kedua ada harganya. Nah, kuantitas permintaan QD atau quantity demand dan kuantitas penawaran in supply, lalu ada jumlah keseimbangan. Nah, ini adalah quantity equilibrium. Lalu yang kedua ada price atau dari harga. Nah, harga keseimbangannya itu adalah PE. Disimbolkan PE. Nah, di sini ada kurva. Tadi kan fungsinya, sekarang kurvanya. Ini adalah contoh kasusnya. Ini ada harga, jumlah yang ditawarkan, jumlah yang diminta, dan sifat interaksi. Ini jumlah yang ini adalah QS, dan ini adalah QD-nya. Ketika banyaknya penawaran dan permintaan barang yang diminta oleh konsumen sama, maka itu menunjukkan keseimbangan pasar. Nah, yang 12.000 ini kelebihan permintaan. Kita lihat nih kelebihan permintaan. Karena kan harganya murah kan, jadi permintaannya lebih banyak. Lalu kelebihan permintaannya 14.000 tetap lebih banyak permintaan daripada penawaran. Nah, di sini setelah harganya melewati batas keseimbangan pasar, maka terjadinya kelebihan penawaran. Karena kan ini terjadi akibat produsen yang ingin mendapatkan keuntungan yang besar daripada sebelumnya gitu. Lalu 20.000 tetap kelebihan penawaran. Nah, ini adalah bentuk kurvanya. Ketika terjadinya perpotongan ini, maka itu terjadinya keseimbangan pasar. Jadi setiap kurva ini pasti ada garis pemotong nih. Nah, garis pemotong itu kurvanya. Nah, kurva yang tadi kita translate atau terjemahkan P1, PE, P2. Nah, ini dicoret-coret ini adalah kelebihan penawaran. Nah, yang titik-titik ini tadi apa? Yap, titik-titik ini adalah keseimbangan pasar. KP ya, keseimbangan pasar. Atau terjadinya equilibrium market. Nah, yang bawah ini kelebihan permintaan. PE harga keseimbangan, lalu P1 harga di bawah harga pasar sehingga menyebabkan kelebihan permintaan. Udah pasti kalau harga di bawah harga pasar ya otomatis permintaan akan lebih banyak kan, karena kan hukum permintaan itu jika harga naik maka permintaan turun, jika harga turun maka permintaan akan naik. Nah, yang kedua adalah P2-nya atau price, harga di atas keseimbangan pasar sehingga menyebabkan kelebihan penawaran. Penawaran sini kan produsen itu ingin mempunyai keuntungan. Jadi
Ketika harga di atas keseimbangan pasar, maka kelebihan penawaran nih si produsen ingin mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Nah, ada 3 cara menentukan keseimbangan yang pasar. Yang pertama, ada menggunakan angka. Menggunakan angka di sini ada harga jeruk nih, jumlah jeruk yang diminta. Ini S, supply. Kok supply demand? Jumlah jeruk yang diminta, demand, dan jumlah jeruk yang ditawarkan, supply. Di harga 4.000, jumlah jeruk yang diminta 500, jumlah jeruk yang ditawarkan 200. Semakin tingginya harga, maka untuk jumlah jeruk yang diminta akan semakin rendah. Sebaliknya, semakin tingginya harga, jumlah jeruk yang ditawarkan oleh produsen semakin banyak. Oke. Berdasarkan tabel tersebut, dapat kamu ketahui yang pertama, jika keseimbangan terbentuk pada saat harga 8.000, di mana jumlah yang diminta serta ditawarkan sama, yaitu sebesar 300 kg. Jadi ketika jumlah permintaan dan penawaran sama besarnya, itu adalah keseimbangan pasar. Lalu pada harga 4.000 dan 6.000 terjadi kelebihan permintaan karena jumlah yang diminta lebih banyak daripada jumlah yang ditawarkan. Oke, diulangi, pada harga 4.000 dan 6.000 terjadi kelebihan permintaan karena jumlah yang diminta lebih banyak daripada jumlah yang ditawarkan ya. Ini bukan ditawarkan, masa barang ditawarkan. Sementara itu pada harga 10.000 dan 12.000 terjadi kelebihan penawaran karena jumlah yang diminta lebih sedikit daripada jumlah yang ditawarkan. Jadi untuk menggunakan angka ini kalian tinggal lihat aja nih permintaan dan penawaran yang angkanya sama atau yang jumlahnya sama itu ada di harga berapa gitu. Lalu menggunakan cara matematik. Menggunakan cara matematik dapat kita ketahui bahwa QD sama dengan QS. Karena kan keseimbangan harus antara permintaan dan penawaran harus seimbang. Sebagai contoh tabel digunakan yaitu tabel sebelumnya, fungsi permintaan untuk jeruk adalah sebagai berikut. QD-nya 700 minus 0,05P, fungsi penawaran untuk jeruk adalah sebagai berikut. QS 100 ditambah 0,025P. Keseimbangan pasar dapat kita cari dengan cara sebagai berikut. Nah, ini kita masukin nih, QD, QS. QD-nya sudah diketahui bahwa 700 minus 0,05P sama dengan 100 plus 0,025P. Nah, untuk QD ini adalah permintaan dan QS ini adalah penawaran. Ingat ya, demand itu permintaan dan supply itu penawaran. Oke? 0,05P dengan 0,25P karena variabelnya sama, kita masukin ke satu ruas. Jadi 0,025P-nya pindah ruas ke depan menjadi negatif. Sama dengan 100 minus 700. 700 kan tadinya plus nih. Kita pindahin menjadi minus. Minus 0,075P sama dengan minus 600. Oke, kamu ikutin aja ya kayak gini. Lalu P minus 600 dibagi 0,075P. Lalu P kita dapati Rp8.000. Nah, untuk QD, ini kita lihat QD-nya dulu ya. Ini garis pembatas. QD 700 minus 0,05P. 700 minus 0, ini kalian lihatnya di sini dulu nih. 0,05, P-nya kita masukin yaitu 8.000. Nah, 700 minus 400. Oke, kita dapati 300. Nah, untuk QS-nya, untuk pembuktian bahwa QD sama dengan QS, kamu masukin lagi nih, 100 ditambah 0,025P, P-nya masukin 8.000, lalu 100 ditambah 200, sama dengan 300. Jadi, keseimbangan pasar yang terjadi adalah ketika permintaan jumlahnya 300 dan penawarannya pun jumlahnya 300. Oke, selanjutnya ada menggunakan kurva. Kurva D adalah permintaan dan kurva S adalah penawaran. Ini adalah demand dan ini adalah supply. Perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran di titik E, equilibrium,
menunjukkan keseimbangan pasar. Nah, ini keseimbangan pasarnya nih ketika perpotongan atau ketemunya antara QD dan QS itu ada di titik sini, gitu. Nah, ini contoh soalnya. Fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 minus QD, sedangkan fungsi penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 QS. Berapa harga keseimbangan dan jumlah harga keseimbangan yang tercipta di pasar? Oke, kita cari tahu dulu P-nya nih. Kita ubah ke QD. P 15 minus QD. QD kita pindahin menjadi positif, lalu P-nya kita pindahin menjadi negatif. Untuk penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 QS, kita jadikan variabel depannya adalah Q-nya, kuantitinya, sama dengan minus 6 ditambah 2P. Keseimbangan pasar, QD sama dengan QS. Kita masukin QD sama dengan QS. Nah, ini pembatas juga ya. QD sama dengan QS. Nah, untuk sebelum masuk ke sini didapati ini dari sini ya, nih dari sini. P sama dengan 3 plus 0,5 QS, kita masukin di sini. Lalu kita pindah ruaskan 0,5 QS minus 3 min P, lalu QS sama dengan 3 min P dibagi minus 0,5, lalu kita dapati QS-nya yaitu minus 6 ditambah 2P. Kita masukin nih keseimbangan pasarnya, QD sama dengan QS. Ini fokus di sini dulu ya, nih. 15 plus 6 minus 6-nya kita pindah ruaskan menjadi plus, lalu 2P ditambah P. Ada 21, kok ada sih? Jumlahnya 21 sama dengan 3P. Nah, 3P kita pindah ruasin nih P-nya. Kita dapati 21 dibagi 3. Oke, 21 dibagi 3 sama dengan 7. Kita masukin QD-nya. QD sama dengan 15 min P. Nah, QD 15 minus 7 sama dengan 8. Oke. Nah, untuk pembuktian bahwa QD dan QS itu benar, kita masukin aja QS-nya. QS minus 6 ditambah 2P, P-nya kita masukin 7, minus 6 ditambah 14 yaitu 8. Sama-sama 8. Oke, sama ya. Jadi PE atau harga equilibrium atau keseimbangan harga terjadi pada harga 7 dan quantity equilibrium terjadi pada 8 unit. Nah, itu contoh keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar. Nah, ini ketinggalan nih. 15 min P terjadinya seperti ini. Nah, selanjutnya ada kebijakan harga minimum. Pemerintah menetapkan harga minimum untuk komoditas, harga, dan jasa yang memiliki harga jual terlalu rendah. Jadi, pemerintah itu mempunyai kebijakan nih pengendalian harga. Ada kebijakan penetapan harga minimum atau harga dasar, harga terendah, dan ada kebijakan harga maksimum atau harga tertingginya. Jadi pemerintah mempunyai kebijakan seperti itu. Nah, untuk kebijakan harga minimum itu tujuan penetapan harga minimum melindungi produsen dari kerugian disebabkan harga yang terlalu rendah. Nah, untuk membantu mengurangi kerugian, maka pemerintah menetapkan harga jual terendah barang atau jasa tersebut. Walaupun namanya harga terendah, tapi pemerintah akan menetapkan harga di atas harga itu. Jadi pemerintah menetapkan ada harga terendah dan ada harga tertinggi. Jadi si produsen ini tidak seenaknya untuk menetapkan harga. Dia harus ada di wilayah antara harga maksimum dan harga minimumnya. Nah, karena kebijakan ini biasanya penjual akan memanfaatkan situasi dengan menawarkan lebih banyak sehingga akan ada kelebihan penawaran atau yang disebut dengan excess supply.
Nah, kalau ada kelebihan begini, pemerintah akan membeli kelebihannya, disimpan dan dijual kemudian hari. Nah, untuk kebijakannya, harga minimum akan menyebabkan terjadinya excess supply atau kelebihan penawaran, sehingga pemerintah perlu membeli kelebihan penawaran tersebut melalui perusahaan negara seperti Bulog. Gitu. Jadi, ketika terjadinya kelebihan penawaran, nah kelebihan penawarannya itu harus dibeli nih sama perusahaan biar si produsennya tidak merugi. Lalu ada kebijakan harga maksimum. Harga maksimum, harga tertinggi yang ditetapkan untuk komoditas tertentu. Nah, kalau yang ini itu kebalikannya dari harga minimum. Pemerintah menetapkan harga jual tertinggi sehingga barang atau jasa masih bisa dibeli oleh konsumen secara wajar. Jadi tidak seenaknya produsen mau untung yang banyak tetapi tidak ada pembatasnya gitu harganya. Makanya pemerintah menetapkan harga maksimum ini. Harga tertinggi di sini adalah harga yang ditetapkan oleh pemerintah dan itu merupakan patokan harga tertinggi yang diperbolehkan. Jadi produsen boleh menjual di bawah atau sama dengan harga itu, tetapi tidak boleh melebihi harga tersebut atau harga maksimumnya. Nah, kalau kebijakan ini nantinya akan menghasilkan kelebihan permintaan, sehingga nantinya akan ada kekurangan pasokan barang atau adanya kelangkaan. Cara paling mudah untuk menangani hal ini adalah dengan menjaga ketersediaan dan mengimport barang atau mendorong peningkatan produksi. Jadi tujuannya untuk melindungi konsumen dari ketidakmampuan membeli barang disebabkan harga yang terlalu tinggi. Jadi pemerintah itu mempunyai kebijakan, ada harga minimum dan ada harga maksimum. Si produsen tidak bisa melewati harga maksimum ini agar melindungi para konsumen dari ketidakmampuan membeli barang disebabkan harga yang terlalu tinggi. Kebijakan harga maksimum akan menyebabkan terjadinya excess demand atau kelebihan permintaan. Sehingga pemerintah perlu menutupinya dengan cara mengeluarkan stok di Bulog. Ketika adanya kelebihan permintaan, si pemerintah tadi mempunyai stok Bulog nih. Karena yang tadi kan kelebihan penawaran. Ketika dia simpan, lalu terjadinya kelebihan permintaan ini, pemerintah mengeluarkan stok di Bulog. Lalu ada mendorong peningkatan produksi, penegakan hukum bagi mafia dan penimbun jika terpaksa bisa mengadakan atau melakukan impor. Gitu. Jadi kalian bisa ketahui bahwa kebijakan pemerintah ada dua, ada harga minimumnya dan ada harga maksimum. Produsen tidak bisa seenaknya menentukan harga seperti itu. Lalu selanjutnya ada pengaruh pajak pada keseimbangan pasar. Adanya pajak akan menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan berkurang dan harga naik, yang ditunjukkan oleh pergeseran kurva penawaran ke kiri pada kondisi keseimbangan pasar. Jadi pengaruh pajak pada keseimbangan pasar ini, jumlah barang yang ditawarkan berkurang. Kenapa? Karena si produsen menanggung pajak ini per item barangnya dan harga pastinya akan naik. Seharusnya harga 5.000, ternyata si pemerintah menentukan produk tersebut dikenakan pajak nih 10% misalkan. Berarti otomatis harga yang ditawarkan akan naik menjadi 5.500 rupiah seperti itu. Jadi sudah pasti bahwa pajak sangat berpengaruh pada keseimbangan pasar. Nah, ini adalah pergeseran kurvanya ke kiri dari supply ke supply satu, lalu supply demand equilibrium. Nah, di sini ada rumus fungsi penawaran setelah pajak,
yaitu P sama dengan A ditambah T ditambah B Q. Oke? Contoh soal, fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 minus QD, sedangkan fungsi penawarannya P 3 plus 0,5 QS. Terhadap barang tersebut dikenakan pajak Rp3 per unitnya. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan setelah pajak? Oke, kuncinya di sini ya, setelah pajak. Nah, ini adalah penawaran sebelum pajak. Kita masukin penawaran sebelum pajak. Oke, di sini ada penawaran sebelum pajak dari soal, lalu penawaran setelah pajaknya kita masukin rumus tadi A plus T, T adalah pajak, pajaknya per unit ditambah 0,5 QS. Kita dapati P plus 0,5 QS, Q sama dengan minus 12 plus 2P. Nah, ini didapati dari P minus 0, P plus 0,5 QS, lalu kita pindah ruaskan 0,5 QS minus 3 min P, lalu ada QS sama dengan 6 min P, ini salah ya, ini maksudnya 6, sorry ya, 6 min P dibagi dengan, mana sih 6? 6 min P dibagi minus 0,5, lalu kita dapat QS sama dengan minus 12 plus 2P. Oke. Sedangkan persamaan permintaannya tetap. Jadi untuk fungsi pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar itu pastinya yang mempengaruhi penawarannya, karena kan yang apa sih namanya, Ibu blank nih. Karena yang menanggung pajak itu kan si produsen. Nah, produsen itu kan di penawaran kan. Nah, sedangkan persamaan permintaannya itu tetap, tinggal kita ubah aja nih. P sama dengan 15 minus QD, QD sama dengan 15 min P. Kita dapati keseimbangan pasar setelah pajak, QD sama dengan QS. Kita masukin QD-nya, lalu QS-nya. Oke, ini fokus ke sini dulu. 15 plus 12 sama dengan 2P ditambah P. Kita dapati yaitu P-nya 9. Untuk QD-nya 15, P-nya kita masukin 9, yaitu 6 unit. Nah, ini adalah keseimbangan pasar yang terjadi setelah pajak. Ketika setelah pajak, maka harga keseimbangan pasar atau price equilibrium yaitu 9 dan quantity equilibriumnya adalah 6 unit. Nah, ini selanjutnya ada pengaruh subsidi pada keseimbangan pasar. Adanya pajak akan menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan bertambah dan harga turun, yang ditunjukkan oleh pergeseran kurva penawaran ke kanan pada kondisi keseimbangan pasar. Ini maksudnya subsidi. Salah nih, maaf. Subsidi. Makanya Ibu lagi bingung kok. Tiba-tiba pajak lagi. Nah, ini adalah subsidi. Subsidi itu adalah potongan harga yang diberikan oleh pemerintah, biasanya akan menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan bertambah, karena itu kan potongan kan, udah pasti jumlah yang ditawarkan bertambah dan harga akan turun. Nah, ini adalah bentuk kurvanya. Lalu di sini ada fungsi penawaran setelah subsidi. P sama dengan A plus BQ minus S. Contohnya adalah fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P minus 15, bla bla bla. Pemerintah memberikan subsidi nih 1,5 rupiah per unit. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan setelah subsidi? Nah, ini adalah penawaran subsidi, yaitu P sama dengan 3 plus 0,5 QS. Nah, ini setelah subsidinya nih. Setelah subsidi tadi rumusnya adalah P sama dengan A plus BQ minus S. Kita masukin di sini
Nah, ini adalah S itu adalah subsidi. Kita taruh. Oke, kita dapati dari sini. Nah, P sama dengan 1,5 ditambah 0,5 QS dijadikan QS sama dengan minus 3 ditambah 2P. Oke, ini adalah caranya. Tinggal dipindah-pindah ruaskan saja. Lalu selanjutnya persamaan permintanya tetap juga. Terjadinya keseimbangan pasar setelah subsidi kita dapati kelewat. Nah, tahap pertama yaitu kita tentukan QDQS-nya 15 min P sama dengan minus 3 ditambah 2P. Oke, kita pindah ruaskan dapat ini, lalu dipindah ruaskan menjadi seperti ini, 18 sama dengan 3P, lalu P sama dengan 18 dibagi 3 yaitu 6. Nah, QD-nya, price-nya kita masukin 6, kita dapati 9 unit. Nah, ini adalah QS-nya, 9 unit juga. Jadi, keseimbangan pasar setelah subsidi terjadi ketika keseimbangan harga sama dengan 6 dan keseimbangan jumlah barang yaitu 9 unit gitu anak-anak. Nah, ini adalah surplus konsumen dan surplus produsen. Surplus sendiri artinya pemasukan lebih banyak daripada pengeluaran. Nah, surplus konsumen selisih lebih kemampuan konsumen dibandingkan dengan harga pasar. Surplus konsumen hanya didapatkan oleh pembeli super marginal atau super marginal ini kayak yang disebutnya orang kaya gitu, adalah konsumen yang memiliki daya beli lebih dibandingkan dengan kelompok konsumen lainnya yang mampu membeli barang atau jasa di atas harga pasar. Nah, ini surplus konsumen, kurvanya di sebelah sini. Oke. Lalu ada surplus produsen, selisih lebih kemampuan produsen dibandingkan dengan harga pasar. Surplus produsen hanya didapatkan oleh penjual super marginal yang dapat menjual barang atau jasa di bawah harga pasar. Nah, samanya dengan surplus super marginal konsumen atau super marginal produsen, ketika produsen bisa menjual barang atau jasa di bawah harga pasar, artinya produsen tersebut sudah ada di tahap yang tinggi daripada produsen-produsen lainnya gitu. Jadi surplus sendiri artinya pemasukan lebih besar daripada pengeluaran atau pemasukan lebih besar daripada belanja-belanja. Nah, itu disebutnya surplus. Oke, untuk elastisitas harga permintaan akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.